Mungkin belum kenal saya. Saya juga nggak berminat memperkenalkan diri. Nanti kalau mau tahu, silahkan nonton aja di YouTube. Nanti pulang dari sini, silahkan buka YouTube, ketik aja nama saya, Anugrah Ong. Anugrah Ong. Sekali lagi, Anugrah Ong. ONG itu marga. Iya, Anugrah Ong. Nah, nanti di situ silahkan dilihat saja tentang profil-profil saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, terima kasih Engkau pertemukan kami di tempat yang baik ini, ya Allah. Karuniakan kami dengan ilmu yang manfaat. Amin. Karuniakan kami dengan pemahaman yang Engkau ridhoi. Bimbing, tuntun kami dalam belajar bersama, bersilaturahim, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, saya senang bisa ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, terutama dengan Pak Teguh dan Ustadz Soleh, Masya Allah. Apakah ada sesuatu yang terjadi di dunia ini kebetulan? Tidak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah yakin Allah sedang menatap kita semua? Yakin. Apakah Allah sedang melihat kita semua? Apakah Allah akan membalas apa yang kita lakukan? Yakin. Apakah balasannya cuman di dunia ataukah juga di akhirat? Dunia dan akhirat. Masya Allah. Kalau keyakinan itu tertancap dengan kuat di kolbu kita, insya Allah kita akan jadi orang-orang yang beruntung. Amin. Seperti tadi Ustadz Soleh mengatakan, keyakinan kita kepada Allah tentang rizki, tentang hidup kita ini sudah diatur oleh Allah dan lain sebagainya, itu tidak boleh lupa. Allah disebut dalam Al-Quran itu, dalam ayat yang sering kita baca, Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Dalam terjemahannya ulama mengatakan Rabb itu adalah dialah Allah penguasa alam semesta. Dialah Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Dialah Allah yang juga menciptakan ibu-ibu, bapak-bapak, dan saya. Dia juga Allah yang mengurus segala ciptaannya. Dialah Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Kemarin banyak yang pusing dolar naik. Ketika kita pusing, apakah dolar jadi turun? Enggak. Yang ada kita minum obat. Betul? Jadi bukan tidak boleh berpikir, memikirkan dolar naik, mempersiapkan dan lain sebagainya boleh. Tapi nggak usah pakai pusing. Karena kalau pakai pusing kita yang rugi. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu lahir langsung gede atau dari kecil dulu? Dari kecil dulu. Dari dalam janin dulu ya, dalam kandungan. Apakah ketika di situ memikirkan bagaimana bisa makan, minum dan lain sebagainya? Nggak mikir ya. Tapi cukup nggak? Cukup. Waktu kecil pernah mikir nggak besok makan apa? Pernah mikir? Tapi cukup. Hidup sampai hari ini. Masya Allah. Tadi pagi waktu bangun tidur mikir nggak? Hari ini saya butuh oksigen sekian banyak gitu. Tidak ada. Nggak mikir itu ya? Iya. Tapi cukup nggak oksigennya? Masya Allah. Bayangkan luar biasanya Allah. Sesuatu yang bahkan kita tidak pikirkan, kita tidak minta, dicukupkan oleh Allah. Lalu sebenarnya apa yang membuat kita ragu?
Apa yang membuat kita khawatir, pusing, bahkan mungkin kalau kita lihat di sebagian tempat, tapi alhamdulillah bukan di sini. Orang-orang meninggalkan sholat karena sibuk. Tadi saya baca di gelas itu ya, bukan ya? Iya, iya. Ada tulisannya. Apa tadi tulisannya? Apa tadi tulisannya, Mar? Apa tadi tulisannya, Mar? Kenapa dunia yang melelahkan, sholat yang kau tinggalkan? Saya baca itu terkejut. Mengapa? Mengapa dunia yang melelahkan, tapi sholat yang kau tinggalkan? Yang bikin kita pusing pikiran kita sendiri, yang bikin kita pusing keinginan kita sendiri. Kenapa Allah yang ditinggalkan? Kenapa Allah yang disalahkan? Padahal Allah begitu sayang sama kita. Kalau Allah nggak sayang sama kita, nggak dikasih oksigen kita. Kalau nggak dikasih oksigen, gimana sih kita ini? Udah terkapar di sini semua kita, ya kan? 1 menit aja kita nggak di oksigen, selesai udah, selesai. Tapi oksigen yang nggak pernah kurang, bahkan kita hirup nih, alhamdulillah, gratis, ya kan? Nggak pernah kita minta oksigen, nggak pernah kita bangun tidur, ya Allah cukupkan oksigen saya hari ini, tapi cukup. Itulah Allah yang sering kita sebut Rabbul Alamin. Apalagi organ tubuh. Pernah nggak kita doa, ya Allah sehatkan usus, sehatkan paru-paru? Pernah? Pernah? Ya. Tapi paru-parunya sehat? Masya Allah. Ususnya sehat? Sehat. Masya Allah. Siap diisi dengan ini? Masya Allah. Baik apa enggak Allah? Baik. Coba kalau ususnya dibuat bermasalah, nggak bisa kita makan ini, keras, dibuat sakit perut, nggak selera makan kita. Mules, gimana kalau mules? Apa mau makan kita? Lagi mules dikasih es kopi, ini Pak kopi, gimana? Udah nggak nikmat es kopi. Tapi baiknya Allah, semuanya tubuh kita sehat. Mata sehat, telinga sehat, hidung sehat. Coba waktu kemarin tuh COVID, hidung dibuat bermasalah sedikit aja, rame se-Indonesia. Ada yang nggak bisa cium kan? Nggak nyium bau gorengan, nggak nyium bau parfum. Bahkan ketika kawan di sebelah kentut kita nggak cium, ya kan? Berarti kalau kita cium kentut kawan di sebelah, alhamdulillah, iya kan? Iya kan, benar nggak? Berarti hidung kita normal. Kita lagi duduk nih, tiba-tiba ada bau petasan. Alhamdulillah, berarti hidung saya sehat. Harusnya begitu, iya kan? Jangan, wah siapa ini yang kentut? Kok bau banget ini? Nggak, tenang aja. Hujan pasti berlalu, baunya juga pasti berlalu. Nggak nyampe 5 menit hilang itu, iya kan? Sehat. Iya, tenang aja. Saya dengar nih kegiatan ini udah berjalan hampir sebulan ya. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Amin. Karena yang paling mahal dari semua ini bapak-bapak, ibu-ibu, istiqomah. Bahkan itu lebih mahal daripada sekedar karomah. Karomah nih kita lihat wali bisa terbang, bisa ngerubah air jadi apalah gitu. Itu bagus, baik. Tetapi hal seperti itu bisa juga dilakukan oleh syaitan. Syaitan juga bisa terbang. Tapi sehebat-hebatnya syaitan, sehebat-hebatnya iblis, dia nggak bisa istiqomah taat kepada Allah. Iblis itu kan hebat. Sebelum dia dilaknat oleh Allah, bahkan jadi pimpinannya malaikat, tapi nggak bisa istiqomah taat, dilaknat. Kita mungkin pelan-pelan nih baru bisa sholat asar, nggak apa-apa. Nanti tambah sholat maghrib, nanti tambah sholat zuhur, nanti tambah sholat isya, nanti tambah sholat subuh, pelan-pelan berproses. Yang paling penting ada keinginan. Ketika ada keinginan, doa. Ya Allah, saya pengen sekali sholat 5 waktu.
tepat waktu berjamaah di masjid. Tolong bantu saya ya Allah. Nanti Allah memudahkan. Tapi minta, jangan sampai nggak minta. Jangan ketika doa yang diminta, ya Allah duit. Ya Allah rizki. Rizki yang paling besar itu ketika kita bisa taat kepada Allah. Karena itu rizki yang nggak didapati oleh iblis, benar nggak? Iblis bisa nggak punya uang banyak? Bisa. Syaitan, orang kafir, bisa nggak punya duit banyak? Bisa. Tapi mereka nggak bisa taat kepada Allah. Kita kalau bisa taat, kita jauh lebih hebat. Minta, ya Allah saya pengen taat, ya Allah saya pengen sholat, ya Allah saya pengen istiqomah, nutup aurat, ya Allah saya pengen bisa baca Quran. Dan yang paling penting, berusaha mengamalkan isi Quran. Pengen Bapak Ibu jadi orang yang paling bahagia dunia akhirat? Sering minta doanya. Apa doanya? Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pengen bahagia dunia akhirat? Mau tahu caranya? Bayar apa gratis ini? Gratis. Caranya mudah. Baca Al-Quran setiap hari. Tapi bacanya jangan cuman baca Arabnya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu baca Arabnya, alhamdulillah Allah yang maha baik memberikan kita pahala 1 huruf 10 kebaikan. Tapi kita belum dapat hidayah memahami Islam. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu lengkapi dengan membaca terjemahnya, bapak-bapak, ibu-ibu punya kesempatan dapat hidayah, jadi orang soleh, bahagia dunia akhirat. Ada ayatnya di Quran, Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi yang pertama, nggak boleh ada keraguan di diri kita tentang Al-Quran. Kalau sampai ada keraguan, keislaman kita dipertanyakan. Yang nanya bukan saya, nanti ditanya ketika di barzah. Nggak boleh ada keraguan terhadap apapun yang disampaikan oleh Al-Quran kepada kita. 2, harus dipahami. Selain Al-Quran itu nggak ada keraguan, Al-Quran merupakan petunjuk, al-huda, petunjuk bagi orang-orang yang ingin menjadi ahli takwa. Kenapa sih kita diperintahkan jadi ahli takwa? Karena Allah yang maha baik menginginkan kita tuh bahagia dunia akhirat. Dan cara untuk bisa bahagia dunia akhirat dengan cara menjadi ahli takwa. Siapa itu ahli takwa? Simple. Orang-orang yang paham isi Quran dan berusaha mengamalkannya. Gimana cara supaya paham? Baca terjemahnya. Kalau kita cuma baca Alhamdulillahirabbil alamin, nggak paham, dapat pahala. Tapi kalau paham, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pencipta segala semesta. Jadi paham kita, dan kita merenungkan lagi kalimat itu, wah, jadi lebih paham. Dan kita minta, ya Allah tolong pahamkan saya Al-Quran, ya Allah tolong berikan saya kemampuan mengamalkan Al-Quran. Kita nggak bisa apa-apa kecuali ditolong Allah. Pengen paham, minta. Pengen bisa ngamalkan, minta. Sesimpel itu. Barulah kita nanti insya Allah akan mendapat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kalau nggak paham Quran, 99,9999999 pasti kita ngarang. Pasti dalam kehidupan ini kita ngarang. Lagi pusing, gimana caranya? Mulailah cari pinjol. Iya. Lagi pusing nih, gimana nih? Cari pinjol. Ketemu lagi di jalan ada tulisan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Wah. Padahal dia menyelesaikan masalah dengan nambah masalah. Kita pikir itu solusi karena kita nggak baca buku petunjuk kehidupan, yaitu Al-Quran. Tapi kalau kita baca buku petunjuk, oh,
kita lagi butuh rizki. Apa yang kita butuh tambahan rizki? Apa yang perlu lakukan? Sedekah, sholat tahajud, doanya diperkencang, puasa boleh, baca al-waqiyah, dan masih banyak. Dan yang paling penting sebenarnya itu bukan sekedar kebutuhan kita itu, misalnya kalau punya hutang dilunasi, tapi hati ditenangkan. Itu yang mahal. Hutang lunas, hati nggak tenang, enak. Es kopi ini jadi nggak enak itu. Betul? Hutang belum lunas, oleh Allah yang maha baik kita dihadiahkan sakinah. Tenang aja kita. Utang belum lunas tapi minum kopi, mantep. Ya kan? Lunasnya kapan? Nanti Allah melunaskan. Tapi kita usaha. Jangan nanti Allah melunaskan, kita tidur-tidur aja. Nggak bisa. Allah melunaskan, kita doa plus ikhtiar yang maksimal. Sambil narik, sambil doa, sambil zikir, sambil nyari orderan nih, sambil zikir. Ingat Allah, Allah yang mendatangkan orderan, nanti yang mana masuk ke handphone kita tergantung Allah. Rizkinya berapa banyak, hutangnya kapan lunas, Allah yang mengatur. Kalau itu tertancap di kolbu, hidup ini jadi nikmat. Mandang muka suami, nikmat. Mandang muka istri, nikmat. Ya kan? Tapi kalau ketenangan gak ada, semua gak enak. Ada ketoprak nggak enak, ada gado-gado nggak enak, ada gorengan, kok cuma gorengan nggak ada baksonya, iya kan? Ada kopi, kok cuma kopi nggak ada temennya, semua aja nggak enak, betul? Nah, mungkin itu aja sedikit dari saya. Saya nyampaikan ini bukan berarti saya udah hebat, saya juga masih belajar. Jadi saya minta tolong bapak-bapak, ibu-ibu doakan juga saya ya. Insya Allah kita saling mendoakan. Semoga kita istiqomah bersama, kita bahagia bersama, kita ditolong oleh Allah menjadi hamba yang soleha oleh Allah bersama. Dah, mungkin itu saja dari saya. Mungkin nanti sisanya kalau kita mau ngobrol-ngobrol sambil ngopi, tanya jawab, diskusi, insya Allah. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Ustadz kita yang soleh, Ustadz Soleh, insya Allah. Kata Pak Ustadz semuanya. Saya yang boleh nanya dua pertanyaan ya Pak Ustadz. Yang pertama, saya terlahir dari almarhum papi saya mualaf. Jadi dari kecil itu untuk pendidikan agama memang kurang banget. Jadi saya sudah punya anak dan cucu satu. Saya nggak bisa ngaji, tapi dengan adanya handphone, alhamdulillah saya belajar, walaupun cuma mendengarkan. Ya alhamdulillah untuk membaca Al-Quran dengan Al-Quran benar saya belum bisa, tetapi ya cuma mendengarkan, mengulang-ulang itu. Jadi saya menghafal, seperti menghafal itu. Yang pertanyaan saya. Niat saya untuk menjadi, saya bukan mu'alaf karena saya terlahir memang sudah dari ayah dan ibu yang sudah Islam. Cuma karena memang pendidikan almarhum papi saya memang kurang ke arah agama, jadi agama saya untuk Al-Quran. Alhamdulillah kalau untuk ibadah yang lain, sholat, puasa, dari kecil saya sudah terlatih. Dan saya insya Allah kalau tidak ada halangan saya menjalankan walaupun saya banyak kerjaan. Nah pertanyaannya gini Pak Ustadz, saya kan pengen mengajarin anak saya nih, sementara saya aja nggak bisa gitu. Saya pengen banget. Anak-anak saya alhamdulillah yang pertama, yang kedua hatam. Saya punya 3 putri, tiga-tiganya perempuan. Nah yang bungsu nih yang agak susah buat saya untuk ngajarinnya, karena pernah saya merasa tertampar gitu karena ucapannya mami aja nggak bisa gitu loh. Jadi itu yang saya sesalkan saat ini, saya nggak bisa ngaji. Terus yang kedua, saya kan usaha membesarkan anak sendiri. Alhamdulillah saya diberi usaha kuliner, bikin kue yang tadi saya bawa sedikit. Iya kuliner, dan
dalam tahun ini cobaan yang berat buat saya, karena tadinya karyawan saya ada 4, yang 2 keluar, yang 2 tidak bertahan. Nah, yang 2 ini keluar, saya merasa bersalah juga sih, karena saya menegur mereka. Saya bilang produk kita nggak apa-apa, istilahnya untung sedikit, yang penting tidak pakai gula biang. Asli gitu loh, nggak apa-apa untuk sedikit. Tadinya saya jual 1.000 per piece, sekarang saya jual 1.500. Kan kita naikkan harga, jadi kita nggak sama dengan produk orang. Jadi jangan ikut-ikutan. Nah, yang karyawan yang 2 orang ini biasanya sudah biasa memakai itu gitu loh. Iya, di tempat dia kerja sebelumnya. Jadi di tempat saya bisa bilang, boleh saya bilang marah. Saya marah kalau nggak sesuai prosedur. Saya silahkan mau mundurkan, mau keluar nggak apa-apa gitu. Akhirnya mereka keluar. Itu saya merasa bersalah. Apakah itu saya salah gitu Pak Ustadz, saya mempertahankan produk saya? Karena saya merasa bersalah karena karyawan saya itu keluar gitu. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab satu-satu ya Bu ya, sesuai yang saya pahami. Pertama, tentang ibu yang mungkin belum bisa ngaji. Penyesalan ibu sudah diketahui oleh Allah. Rintihan hati, tangisan, penyesalan, Allah Maha Tahu. Sekarang ibu doa, minta supaya ibu bisa ngaji. Karena kemampuan ngaji itu yang memberikan Allah. Kita belajar bertahun-tahun, ada orang bertahun-tahun nggak bisa ngaji. Saya sendiri baru belajar ngaji itu sejak 2019. Karena saya baru syahadatnya 2019. Kesungguhan kita belajar itu dinilai pahala oleh Allah. Bisa atau tidaknya Allah menentukan. Lidah kita mungkin terasa kaku. Nanti Allah yang membuat lidah ini menjadi tidak kaku lagi. Yang penting kita ikhtiar aja terus, belajar aja terus. Nanti insya Allah mungkin dari Masjid Asa akan memfasilitasi, mungkin akan mempertemukan oleh entah mungkin dari Bapak bukan Mario Teguh atau Ustadz Soleh, mungkin nanti bisa membantu biar bisa bertemu dengan guru ngaji. Yang penting ketika belajar mungkin bosan, mungkin jenuh, lawan aja terus. Sambil kalau belum ketemu guru ngajinya, ibu tiap hari tetap baca terjemahnya aja. Tetap doa supaya dimudahkan bisa baca Quran, dipahamkan Quran, diberikan kekuatan untuk bisa ngamalkan Quran. Baca terjemahnya terus. Allah tahu kok. Allah tahu kita sedang berusaha. Allah tahu semua keinginan kita, Allah tahu semua penyesalan kita. Untuk anak, ibu doa supaya anak ibu diberikan kemampuan bisa baca Quran. Dah. Itu aja untuk pertanyaan pertama tentang baca Quran. Yang kedua tentang makanan ya, pekerjaan dari gula ya. Iya. Ini penting bagi diri saya sendiri dan kita semua. Saya mengajar ilmu komunikasi, public speaking dan lain sebagainya. Ilmu komunikasi itu penting, Ibu. Kadang-kadang kita pengen menyampaikan sesuatu yang baik, tetapi karena tidak paham ilmu komunikasi, cara penyampaian yang salah membuat orang yang mendengar salah paham. Mungkin maksud ibu baik, ingin mempertahankan kualitas produk, tetapi mungkin cara penyampaiannya yang kurang tepat, sehingga mungkin melukai dan lain sebagainya. Nah, mungkin perlu belajar juga tentang ilmu komunikasi. Kita mau nyuruh orang makan nih, tapi kalau cara nyuruhnya gini, Bapak, ayo makan. Kira-kira gimana itu? Niatnya baik, nyuruh makan, tapi caranya begitu. Sama kalau yang kedua nih, Bapak yang saya hormati, yuk kita makan bareng. Mana yang membuat bapak-bapak lebih senang? Nah, jadi penting untuk kita perhatikan cara kita berkomunikasi dengan kawan, dengan tetangga, dengan anak, karyawan, dan lain sebagainya. Dah, mungkin itu saja. Kalau ada kurangnya, silahkan ditambahkan nih oleh ustadz-ustadz yang lain.